Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Mia Hilmiati dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan, ASN, Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi biologi kelas 10 di SMA. Ya, materi kali ini yaitu bab yang pertama yaitu ruang lingkup biologi. Nah, di ruang lingkup biologi ini yang akan Ibu bahas itu ada 3 poin ya. Poin yang pertama itu pengertian ilmu biologi, yang kedua ciri sains ilmu biologi, yang ketiga yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Nah, simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, yang pertama yaitu pengertian biologi. Apa itu biologi? Nah, biologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah bio dan logi ya. Bio itu artinya makhluk hidup dan logi itu adalah ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, apa saja makhluk hidupnya? Nah, diantaranya makhluk hidup itu ada bakteri, kemudian ada protista, ada fungi, ada plantae atau tumbuhan, dan juga ada animalia atau hewan, dan juga manusia. Nah, biologi ini merupakan ilmu pengetahuan atau juga disebut ilmu sains. Nah, ada ciri-ciri ya biologi sebagai ilmu sains, yaitu ada 5 poin ya, ada 5 ciri. Nah, ciri yang pertama, biologi memiliki objek yang konkret atau objek yang nyata, yaitu berupa makhluk hidup. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman empiris, yaitu berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam biologi itu ilmu sains itu ada langkah-langkahnya ya. Dalam setiap penelitian para ilmuwan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu berdasarkan metode ilmiah. Jadi yang ketiga itu adalah memiliki langkah-langkah yang sistematis. Nah, kemudian yang keempat itu adalah hasil ya. Hasil dari penelitian itu berupa objek bersifat objektif ya. Jadi hasil penelitian itu bersifat objektif, itu bersifat ada data, ada fakta, ada bukti ya berdasarkan hasil observasi dan hasil penelitian atau hasil eksperimen. Kemudian yang kelima itu hasilnya berlaku untuk semuanya, berlaku untuk umum. Jadi siapapun boleh melakukan penelitian tersebut ya. Jadi ada 5 ciri biologi sebagai ilmu sains. Yang pertama, memiliki objek yang nyata atau yang konkret. Yang kedua, berdasarkan pengalaman empiris. Yang ketiga, memiliki langkah-langkah yang sistematis. Yang keempat, hasilnya bersifat objektif. Dan yang kelima, hasilnya berlaku untuk umum. Nah, kemudian yang ketiga itu cabang-cabang ilmu biologi. Nah, cabang-cabang ilmu biologi itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama itu ada mikrobiologi ya. Mikrobiologi ini adalah artinya ilmu yang mengkaji tentang makhluk-makhluk mikroorganisme yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Kemudian yang kedua ada zoologi. Nah, zoologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang dunia hewan. Kemudian yang ketiga itu ada botani. Ya, botani itu adalah ilmu yang mengkaji tentang dunia tumbuhan. Kemudian ada parasitologi. Nah, parasitologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk makhluk parasit ya. Kemudian ada ekologi. Nah, ekologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya cabang ilmu biologi itu ada yang disebut ornitologi ya, ilmu yang mengkaji tentang dunia burung ya. Kemudian ada entomologi. Nah, entomologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang dunia serangga ya. Kemudian ada juga sitologi ya. Sitologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang sel. Kemudian ada histologi ya. Histologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian ada juga
morfologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bentuk dan struktur luar tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian ada lagi yaitu anatomi. Ya, anatomi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang organ-organ tubuh makhluk hidup. Kemudian ada juga fisiologi, ya, ilmu yang mengkaji tentang fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Kemudian ada genetika, yaitu ilmu yang mengkaji tentang pewarisan sifat. Kemudian ada juga taksonomi. Ya, taksonomi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang penamaan dan pengelompokan makhluk hidup. Nah, sekian pemaparan dari Ibu tentang apa itu pengertian biologi, kemudian ciri-ciri sains biologi dan cabang-cabang ilmu biologi. Nah, untuk video yang akan selanjutnya kita akan membahas tentang sikap-sikap ilmiah dan metode ilmiah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.